Apa itu surga? Sesuatu yang belum pernah kita lihat, sesuatu yang belum pernah kita rasakan, dan tidak bisa dibayangkan, dikhayalkan dengan pikiran. Allah habis dosa mau dibakar, kecil orang keluar di neraka, Allah kecil mereka. Kamawa kata, payah kawa kayu dah. Tiba di bawah kayu tu rimbun, udaranya sangat sejuk. Apa kata malaikat kepadanya? Apakah engkau suka di sini? Ialah siko zelabo, senang. Dah ada di neraka dan sajuk merdeka kerja. Merasa dalam neraka tu. Ada yang buyang-buyangin di bawah kayu gadang tu tak kalok. Tak lalu kayu tu lah buah je. Buahnya macam-macam bantuan. Lalu itu kecil nyon celia. Nio nak kecil melekat. Nyo tadi ambo duduk lalu sana sikot. Lah sana mah sajut. Macam dia buahnya, ayolah itu je. Tapi nyo malu. Kata malaikat, memang untuk kamu. Hanya makan. Baik tu nyo makan, kulitnya nan hitam angui di api neraka tadi berubah putih rancak. Buah nanyo makan tu sekali makan sebiji parui kenyang, pi dimakan tarui parui ndak sakit. Atu Pak. Buah-buah surga Indonesia kayu-kayu banyak buahnya kamu makan. Alam ngeceknya pada itu. Nyobokaan ya Allah taman surga. Taman surga. Nampak dia dari bawah batang kayu tu. Ini cerita Nabi Pak. Bukan cerita dibuat-buat. Begitu pintu surga dibuka, orang tadi mangangu 70 tahun. 70 tahun di akhirat, tidak sama aja 70 tahun di dunia. Alfa sanatim mimma tahun. Itu sih. Itu bangunnya di mereka. Hei, mangangu aja tutui lah muncul. Wah, kau masuk ke sini, malunya. Sebabnya minta di bawah batang kayu itu sesedinya. Bukan terus rasa cinta yang mendalam kepada Allah dan Rasul agar dosa-dosa kita diampunkannya dan sifat kasihannya mengantarkan kita ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah yang kepadanya kita selalu minta pertolongan, baik urusan dunia dan baik urusan akhirat, dan kepadanya pula semua kita akan kembali. Karena Allah melahirkan kita ke dunia ini dengan ciptaannya yang suci, fitrah, maka kita berusaha kembali untuk mensucikan diri dengan mohon ampun kepadanya atas dosa-dosa kita yang berlalu yang telah kita lakukan. Untuk jadi catatan kita, semua kita tidak akan pernah lupa berapa sisa uang kita di dalam saku kita masing-masing.
tapi kita tidak akan pernah tahu berapa sisa usia kita lagi. Satu persatu teman kita sudah mendahului kita. Setiap yang telah pergi itu tidak ada yang kembali lagi. Dan kita mungkin akan bertemu dengan beliau-beliau itu nanti di akhirat lagi. Semoga pertemuan kita di akhirat dengan teman, dengan saudara, dengan istri, dengan suami, dengan famili, pertemuan yang menyenangkan. Sama-sama kita diampunkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa doa waktu ibu-ibu. Ambo ndak lanteh dengan ambo masuk neraka. Ibu ba. Jangan leka masuk neraka. Ibu-ibu kalai menyamba jo tiap hari. Sendok nan dimasukkan ke dalam minyak tu kanange. Gak sekali coba kapi jo katia. Sarangnya. Ndak akan mampu kita itu. Sedangkan api yang diturunkan ke dunia ini itu sudah dibasuh selama 100.000 tahun oleh Allah. Itu api dunia. Coba bayangkan api neraka nanti. Na'udzubillahi min zalik. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tanggal 15 nanti jamaah Masjid Darul Falah dan jamaah Masjid Musala sekitarnya yang kita undang akan melaksanakan peringatan membaca kembali Sirah Nabawiyah. Saya ketika keponakan saya dulu beralih, orang Sumando Ambo, orang Larambatan. Atau di Rambatan tu banyak grup orang yang membuat syair, salawat dan alat musiknya talam. Nah, di Padang namanya dulang. Nan salawat tetap salawat untuk Rasulullah, tapi pakai alat musik namanya dulang. Jadi jangan diperangkaikan salawat dulang. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW dibacakan oleh orang yang pandai membaca syairnya, dan salawat itu tetap kepada Nabi. Sedangkan kau orang biasa senam nama Muhammad tak boleh tak Pak? Nyawagiah anaknya Muhammad diorang boleh disalawatkan? Tidak. Tapi itu pernah terjadi. Apabila itu tahun 75 Ambo masuk Karajo tahun 74. Harian Lape di bahagian Gudang Bukit Putih, tapi istimewanya merek baju niaga, biro niaga. Jadi kalau pulang bawa kampung bawa pakai baju dinas kok, wang di bagian penjualan aja. Padahal tukang ke sini. Merek baju biro niaga. Hari kari rayo sudah gajian kini, sampai hari sesudah itu diimbau Pak Khaidir namanya, itu nan mandiak gaji kain daruang. Dulu gaji tidak melalui bank. Kristawardi, yo besok ke kantuang yo, ada rasaki nang tarimo. Rasaki atau Pak datang salah. Kaum muslimin, awak kalah gajian petang Pak. Iyo.
Tiba di kantor beliau, aku rasa kian. Itu amplopnya amplop karate semen tu. Ada dulu bagi karyawan dan pengicu hanya tukar amplop dan tukar tulisan. Nyusah isinya. Itu bapak ibu. Hanya kaduanya dek bininya ke kantor. Arancak serupa kini kau langsung masuk rekening. Kata beliau, pitihai kau bapak. Wa angkalah setahun karajo. Jadi PT Semen Padang kau balabo. Labonya kau dibagi. Iko wa ang dapat 2,5 bulan gaji. Gadang mana ti gaji? Gaji 6.900 kali 2,5. Berapa dapat? Ameh 2.000 lebih. Ambo bali cincin ameh, tiba ameh pulang ambo ke kampung ambo menggawi kaniang tu. Basilang cara no datang. Termasuk ibu Rukmini nan tak ada kan. Jadi biarkan bangsa. Kue beliau tu hari raya Kalamai. Apa boleh Kalamai itu si puluhnya banyak, bareh biasa sakete. Sehingga Kalamai itu liye kareh. Bamang ko kareh na babuai gua biar supaya tahan melaki hari raya haji. Jadi nak gadang wati beliau, ambo dapat peti, ambo bali kue-kue ko seperampe. Sebab dia tak pernah membuat itu miskin. Tak pernah Kalamai saja. Ambo bawa pulang. Besoknya hari Kari Raya. Dulu jalan ke Bukit Tinggi itu kan alun Palapang lah Pak. Mulai di Palapang saja Pak Sabri Zakaria jadi kanwil PU. Oto KPU Kumbu tahun 70-an itu 2 saja. Pozla je, Sumber je. Tu mesin nyodot. Mai duitnya ndak besar doh, bengkol. Tiba di jalan patah nan bakelo tu, turun stokar membawa ganja kayu. Ganja Oto Muhammad kecerah. Kecil penumpang dia teh Oto sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah terjadi itu Muhammad biasanya salawat dan durang. Sedangkan orang bernama Muhammad saya tidak boleh disalawati apalagi dulang. Jadi jangan disambung aja salawat dulang. Salawat Nabi karena dia berbentuk syair kemudian ditambah dengan alat musik yang bernama dulang. Tidak akan bertemu hadisnya salawat dulang. Dan yang disuruh oleh Allah itu apa? Yang disuruh Nabi itu aksiru, perbanyaklah olehmu zikra, mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, hazimil lazat yaknil maut. Kepada Nabi kita berselawat, kepada Allah kita bersyukur, kita ingat mati bahwa kita akan mempersiapkan diri sebanyak-banyaknya untuk dibawa mati. Apa-apa ibu-ibu, kan lagi pernah mencari oto pickup, ndak ada rumah-rumah, nyokosong, kemudian jalan menanjak. Ada lumpur, ya kan? Karena babannya ndak ada, mangake oto tu mendaki. Roda itu saya nambah putarnya ndak jalan. Asamu itu. Makanya kita jangan sampai tidak ada muatan ketika kita pulang kepada Allah. Muatannya apa? Kalau oto pickup barang, kalau kita muatan kita iman dan amal saleh.
Maka ibu-ibu dan bapak-bapak, kita tambahlah menumbuhkan cinta kepada Allah dan Rasul. Menumbuhkan cinta kepada Allah dan Rasul itu akan menjadikan hati kita lembut dan akan memperbanyak ibadah. Sekarang saya tanya ibu-ibu dulu. Mana cinta ibu ke Allah jo Rasul jo ke suami ibu? Kalau kami jawab lebih cinta kami kepada Allah dan Rasul, lain boleh tuan, boleh. Tapi buktikan dengan amal. Begitu juga bapak-bapak. Mana bapak-bapak yang cinta kepada Allah dan Rasul daripada istri bapak? Boleh kami jawab, kami lebih cinta kepada Allah dan Rasul daripada istri saya. Boleh. Tapi buktikan. Di kampung ibu-ibu dan bapak-bapak tidak ada orang nambah agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Dan ada di kota. Di kampung tidak ada. Di Sumatera Barat tidak ada. Islam semua. Tapi benar-benarkah orang Islam itu telah mencintai Allah? Itu bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak semuanya begitu. Sampai kini selain dari orang muda membajak sawah jomasin, tapi orang nalah bau mul dak kalau dia nyogoncang badan dek masin. Makanya membajak jo kabau jo. Kabau ndak berakal, tapi instingnya tajam. Sudahnya salat, sudahnya jago subuh, buat kopi, dia makan kabau jo batang jagung atau jo rumpui, membajak dari pagi. Pas zuhur, orang azan, Allah. Langsung ke bawah kota gak, nak nyelo bajaknya. Bangun kota gaang, kecil orang bajak tadi. Tak terang ada orang zanja. Tidak lah matinya saya. Lahi, kesembayang orang kecil orang kau ke bawah. Ada mana kesembayang dia ke bawah. Orang nandengingan. Lapehan dan dari bajak ku dulu dia ada bakubang dia makan batang jagung atulah lapeh litak dia. Waang sudah bau dua salat minum kopi pasang ilo dan balik malaki wakatua saja. Pertanyaannya, benar enggak usulan kabau tadi? Benar atau salah? Benar. Tapi orang membaca hendak muat. Sawah seketik le tinggalnya taruh isalah tambahnya dan tak lo salat. Alai sama orang dan macam. Bagaimana kita akan mengatakan lebih cinta kepada Allah dan Rasul? Kalimat azan itu yang membaca muazin, tapi itu dari Allah. Pertama kalimat azan itu Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Karajo, kete pangkai, kete piti, kete bini, kete yang besar itu Allah. Ketika yang paling besar itu yang tidak pernah lupa menyediakan fasilitas kepada kita, tiba dia memanggil, maka kita penuhi panggilan itu. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalimat azan itu. Disuruh kita mengulang kesaksian kembali. Apa arti yang sangat mendalam itu? Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, hanya Allah Subhanahu. Tuhan banyak,
Tuhan itu banyak, tapi yang berhak, yang pantas diibadahi Allah. Kalimat itu diulang di dalam azan 2 kali. Sudah tuh hayya 'alas shalah. Kalau nak di dalamnya biasa-biasa saja mendengar itu tanya. Nan tukang tarui kerajo, nan ibu-ibu tetap memasak. Ya kan, orang ke sawah tetap dalam sawah, orang menggali hendaknya tutui kadainya. Sebab dia pahami hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah itu apa? Mari kita salat. Salat itu apa? Penghubung antara jiwa mukmin dengan Allah. Kalau orang tidak melakukan itu, putus hubungannya dengan Allah. Ada kalimat sallul arham. Salat juga salat. Sallul arham, sambungkan silaturahim sama kita. Salat menyambungkan jiwa kita dengan yang menciptakan kita. Kalau putus sambungan itu, maka rongga dada kita ini diisi oleh syaitan. Kalau ingat Pak, kalau iblis cieknya tidak ada jamaknya. Iblis ciek saja. Tapi kalau syaitan banyak. Satu syaitan, syaitan. Banyak syaitan, syayatin. Setan dan banyak itu dari ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisik-bisikkan agar kita berdosa itu ke dalam dada kita ada 2 dari golongan. Pertama jin, yang kedua manusia. Jadi nak jadi setan banyak tu jin jo orang. Ada orang bermasalah, ibu-ibu mengecek orang kokenya, ayo panas-panasi supaya orang kau berantem. Itulah berubahnya jadi setan. Tidak islah dia, tidak mendamaikan, tapi menghasut agar orang ini bertambah pecah. Kemudian ada orang datang bertamu ke rumah, menyabui aib orang. Kalau orang tidak jadi setan, dia menjawab itu saya. Itu saya. Atau kaki-kakinya nyawik kau itu. Orang yang membawa gunjang tadi kan rasa tidak terlayani, hanya minta izin tu pulang ini. Akalnya anak kalau ada orang membawa berita amuah sajam mailiai cerita tu, ya kan? Yang cerita itu tidak berbobot, tapi membukakan aib orang. Orang yang mendengar tu kok nya sampai lo ke orang kok. Sehingga orang tadi bermusuhan, namanya di kampung Uluanta. Ya pui gunjang siko antan kamari. Itu orang lah berubah jadi syaitan. Jadi kalau ada orang membawa rundiangan negatif, jangan ditanggapi. Ini kan pura-pura tekan tua saja ada. Tapi kalau ustaz mengaji, kau jangan tekan tua, tidak terhati nama tu. Ya, jangan nyampe gaji lalu. Ya. Tapi kalau orang membawa cerita nantak batu, itu tidak pura-pura lalu saja. Sebab apa? Akan memperbanyak dosa. Dari sekian cinta yang banyak dicintai di dunia ini, jawabannya kalau yang tadi bagaimana? Ini saya bukan mengatakan tepat, tapi hampir-hampir tepat. Bu, mana yang cinta ibu kepada Allah dan Rasul daripada suami ibu? Jawabannya, saya lebih mencintai Allah dan Rasul dengan tidak mengurangi cinta kepada suami saya.
Kalau kita laki-laki ko ditanya apa manan cinta ka Allah jo Rasul jo ka bini apa? Saya lebih mencintai Allah dan Rasul dengan tidak mengurangi cinta kepada istri saya. Lebih kepada Allah, tidak kurang kepada istri. Kalaulah kurang kepada istri, itu tandolah nampak lo berzina itu. Lebih kepada Allah, tidak kurang kepada istri. Itu jawabannya. Dari sekian banyak cinta itu, ibu-ibu, bapak-bapak pernah tak membaca buku Buya Hamka Tenggelamnya Kapal Pandarwi? Ada nama cok? Sialakonnya Zainuddin nan Padusi. Yo pembaca cerita ibu. Maca Quran lain tadi. Tapi itu pelajaran karena yang menyusunnya Buya Hamka. Dari tulisan Buya Hamka itu pernah saya baca apa kata beliau dalam buku itu. Dari sekian banyak pintu cinta, yang paling baik itu kata beliau adalah kasihan. Jadi ketika itu hati ini protes. Misalnya kita jatuh hati ya, ketika muda dulu lah, tidak lagi kan? Ketika bujang dulu, karena hati ya ke seorang cewek, diutarakan itu jelas-jelas dia udah cinta ke Dinda karena kasihan. Mungkin kalau ndak dia amati kalimat tu jaleda, dek kasihan udah cinta kamunya, ndak sawana cinta. Ternyata kita ulang-ulang itu dibaca, dipahami, didalami. Memang cinta yang paling baik itu adalah kasihan. Kenapa? Karena itu berasal dari Allah. Contoh, di akhirat nanti Pak, karena kita tidak nabi, maka kita akan diproses, dihisab, itu naik timbangan amal kita. Kalau kita meminta kepada Allah setiap kita ini, di akhirat nanti, ya Allah, dengan sifat kemahaadilan Engkau, hukumlah saya seadil-adilnya ya Allah. Itu kecewa ke Allah. Nyolakuan di Allah itu Pak. Biar buya, biar ustad, biar haji, biar orang salih, tidak kemasuk ke surga Pak. Kalau Allah menghukum kita di akhirat nanti dengan hukum yang seadil-adilnya. Kenapa? Amal kita berkurang-kurang. Ya kan? Jadi Allah itu memasukkan manusia ke surga nanti, termasuk Nabi, itu sifat kemaha pemurahan, sifat maha pengasih penyayang, dan diberikannya kepada kita rahmatnya. Maka itulah sebabnya Nabi memberikan sepotong doa untuk kita hafal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jadi reda dan kasihan Allah itulah yang bisa memasukkan kita ke surga nanti. Kalau amal kita tidak mungkin. Jadi kasihan itu sifat Allah. Memang itu cinta yang paling baik, yang paling bagus. Kaum muslimin, maka tumbuhkanlah rasa cinta kepada Zat yang Maha Pengasih. Cinta kepada yang Maha Pengasih itu dua saja. Kerjakan yang diperintahkannya, tinggalkan yang dilarangnya. Konsepnya itu saja. Jangan kita sampai lost control. Ibu-ibu sampai kini
kalau mandi jo sabun kan, maso Jepang jo buah tandikie, kini jo sabun. Malah babeda lo sabun kapalo jo sabun badan. Iyo, sabun kapalo apa namanya? Sampo. Mana banyak buihnya jo sabun? Banyak sampo. Atau ko sampo ko licin. Karena buihnya banyak. Tapi ndak tahu sampo ko do buihnya nan banyak tu namanya Tuhan inyo. Atulah sampo. Itu namanya lost control. Dia nggak tahu siapa yang berkuasa. Kalau kita lihat tuh Pak, jajaran itu saja dia di pemerintahan kini kan kapi ya sesadanya petinggi-petinggi. Kecilnya kalama saja bawa saya naknya. Tidak. Dia tidak tahu yang berkuasa itu Allah. Jadi konsep cinta kepada Allah itu apa? Takutlah karena pekerjaan kita ini dimonitor oleh Allah terus. Semua je CTP yang kita pasang. Sedang kita pandai membuat itu. Ya, ada kemalian mereka dicari siap. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Walau anta ya Rasulullah. Seorang sahabat bertanya mulanya, memangkah manusia ini dimasukkan oleh Allah karena reda dan kasih sayangnya, bukan karena amalnya ya Rasulullah? Iyo kecil Nabi. Walau anta termasuk engkau, iyo kata Nabi. Nabi Pak termasuk beliau, indah amal beliau masuk ke surga, tapi karena rahmat Allah. Kalau beribadah bapak-bapak ibu-ibu, tidak ada bisa kita menandingi Nabi. Salat sunat tahajud malam Nabi itu kata Ibu Aisyah, salat tahajud itu rakaat pertama dibacanya surat Al-Baqarah sampai ayat terakhir. Tanyalah ke anak awak nan apal dia di anak-anak awakku Al-Quran banyak apal dia. Abara ayatnya Al-Baqarah dari ayat 1 sampai sudah. Itu dibaca rakaat pertama karena Nabi salat tahajud itu tidak ada orang nama ikut di belakang. Sasaba-saba jamaah apa? Dibaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai habis yang memberungi segawanya. Imam kelera kemana pilih kan selesai ke semayang. Rakaat yang kedua surat Ali Imran dari ayat 1 sampai selesai. Sehingga kaki beliau bengkak. Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, kenapa engkau terlalu menyiksa diri beribadah? Engkau kekasih Allah. Engkau telah dijamin masuk surga. Akhlak engkau dipuji Allah. Untuk apa beramal seperti itu? Saya kasihan melihat kakimu telah bengkak, kata istrinya. Afala yuhibbuna, apakah saya tidak bangga disebut oleh Allah abad dan syakura, hamba yang pandai bersyukur? Itu kata Rasulullah. Asrupo itu Nabi tidak ibadah wajib, tapi ibadah sunnah. Kata beliau, masuk surganya juga tidak dengan amal. Apalagi kita. Jadi cinta dari Allah itu adalah cinta kasihan kepada umatnya. Maka umat itu masuk surga. Cuma orang Islam, bapak ibu, tapi mudah-mudahan tidak awal.
orang Islam ini nanti ada masuk surga, ada masuk neraka. Keuntungannya setelah habis dosanya itu dibakar, dia dikeluarkan lagi masuk surga. Tapi kulitnya pas serupa kopiah Medan, hitam, keluar dari neraka. Jadi orang mukmin, orang muslim ada pertolongan. Tapi kalau orang kafir, wahum la yunsarun, tidak ada pertolongan. Itu karena kasihan Allah. Lah dijapui dari malaikatnya. Nah masuk sekali Isa. Nah kita taruhin seketik kayo. Supaya cinta awak semakin dalam ke Allah dan Rasul. Para jemaah, Allah habis dosa mau dibakar, kece orang keluar di neraka, Allah kece malaikat. Kamawa kata, payah kawa kayu dah. Tiba di bawah kayu tu rimbun, udaranya sangat sejuk. Apa kata malaikat kepadanya? Apakah engkau suka di sini? Ialah siko zelabo. Sanang, dah ada di neraka nan sajua merdeka kerja. Merasai dalam neraka tu. Ada yang buyang-buyangin bawah kayu gadang tu takalok. Tak sinta lalu kayu tu lah berbuah je. Buahnya macam-macam bentuk. Lalu itu kecilnya celia. Nio nak kecil malaikat. Nio tadi ambo duduk lalu sana si coach. Lah sanang mah sajut. Macam dia buahnya ayolah itu je. Tapi nyo malu. Kata malaikat, memang untuk kamu ini. Hanya makan. Baik tu nyo makan, kulitnya nan hitam angui di api neraka tadi berubah putih rancak. Serupa kulit Pak Mulia Adrizal. Rancak. Putih. Buah nanyo makan tu sekali makan sebiji parui kenyang. Tapi dimakan taruih parui ndak sangkit. Atu Pak. Buah-buah surga Indonesia Allah. Kalau di dunia kau lah kenyang lah dimakannya sangkit lah dia. Di surga sekali dimakan lah puih kenyang. Tapi dimakan taruih ndak membuat parui awak sangkit. Asiko zalambo kayu-kayu banyak buahnya kamu makan. Alam ngeceknya pada itu. Nyobokan dia Allah taman surga. Taman surga. Nampak dia dari bawah batang kayu itu. Ini cerita Nabi Pak. Bukan cerita dibuat-buat. Begitu pintu surga dibuka, orang tadi mangango 70 tahun. Tapi 70 tahun di akhirat tidak sama aja 70 tahun di dunia. Alfa sanatim mimma ta'ud. Itu saja. Karena indahnya surga. Kok tidak ada orang ingin masuk itu ini? Ayolah orang pandian. Mangango 70 tahun. Bah, jadi itu baunya dekat. Hei, mengangguk aja tutui lah muncul. Wah, kau masuk ke sini malunya. Sebabnya minta di bawah tang kayu tu sesedinya. Tang kayu kau sajuk, daunnya rimbun, buahnya lama, sekali makan kenyang, dimakan taruh, tidak baah, tidak baah. Iya kan? Amalunya itu untuk kamu. Lihat dari sana tertulis namamu. Itu orang pernah masuk neraka tu Pak. Karena dosanya banyak. Apalagi kalau kita langsung nanti masuk surga, betapa indahnya. Apa itu surga? Sesuatu yang belum pernah kita lihat, sesuatu yang belum pernah kita rasakan,
dan tidak bisa dibayangkan, dikhayalkan dengan pikiran. Urang banyak pitih Pak, lawan jalannya seluruh kota di dunia kota nan paling rancak tu kini Dubai. Tapi jangan dibandingkan keindahan Dubai itu dengan surga. Jadi kaum muslimin, sebelum hari Minggu kita mengikuti acara yang selama masjid kita ini ada, itulah acara pertama di masjid kita tanggal 15 besok. Tumbuhkan terus rasa cinta yang mendalam kepada Allah dan Rasul, agar dosa-dosa kita diampunkannya dan sifat kasihannya mengantarkan kita ke dalam surga. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, itulah tausiah kita salat Isya berjamaah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.